Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus primary infection with Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini yaitu 48-year-old man, yaitu seorang pria usia 48 tahun, died in a motor vehicle crash, yaitu meninggal dalam kecelakaan kendaraan bermotor. Past history, yaitu riwayat dahulu. Intravenous drug use, yaitu penggunaan obat intravena. Recently released from prison, yaitu baru dibebaskan dari penjara. Medical conditions, yaitu penyakit penyerta hepatitis C, hypertension. Autopsy findings, yaitu small fibrotic focus in the upper portion of the lower lobe of the right lung, yaitu fokus fibrosis kecil pada bagian atas lobus bawah paru kanan. Calcified right hilar lymph node, yaitu kelenjar getah bening hilus kanan mengalami kalsifikasi. These autopsy findings are most consistent with which of the following? Temuan autopsi ini paling sesuai dengan kondisi yang mana, yaitu A. Hematogenous dissemination of Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebaran hematogen Mycobacterium tuberculosis. B. Mycobacterium elimination from the body, yaitu artinya eliminasi mycobakteri dari tubuh. C. Poor immunity against mycobacterial infection, yaitu artinya adalah imunitas yang buruk terhadap infeksi Mycobacterium. D. Primary Mycobacterium tuberculosis infection, yaitu artinya infeksi primer Mycobacterium tuberculosis. E. Secondary Mycobacterium tuberculosis disease, yaitu penyakit sekunder Mycobacterium tuberculosis. Nah, jawaban yang paling benar yaitu D. Primary Mycobacterium tuberculosis infection. Kemudian juga clinical reasoning, yaitu di sini langkah pertama adalah clue utama pada soal, yaitu temuan autopsi, small fibrotic focus, kemudian juga upper portion of the lower lobe calcified hilar lymph node, yaitu ini adalah clue klasik TB primer. Langkah 2, kita identifikasi lesi paru, yaitu small fibrotic focus, yaitu ini menunjukkan bekas infeksi TB lama yang sudah sembuh atau terkontrol. Lokasi adalah bagian bawah lobus atau bagian atas lobus bawah khas untuk gon fokus. Langkah 3 yaitu kita perhatikan hilar lymph node, yaitu soal mengatakan calcified right hilar lymph node, artinya TB menyebar ke kelenjar limfohilar, laju mengalami fibrosis atau kalsifikasi, yaitu gabungan antara gon fokus dan juga hilar lymph node, disebut gon kompleks. Langkah 4 adalah gon kompleks menunjukkan apa itu primary tuberculosis infection, karena terjadi saat infeksi TB pertama kali, bakteri masuk paru, kemudian juga lalu menyebar ke hilar lymph node. Setelah sembuh terbentuk fibrosis kalsifikasi. Langkah 5 yaitu kenapa ini bukan TB sekunder. TB sekunder biasanya di apex paru membentuk kavitas nekrosis luas, sedangkan pada soal yaitu tidak ada kavitas, tidak di apex, ada hilar lymph node calcification. Lebih cocok TB primer lama yang sudah sembuh. Kenapa bukan hematogenous dissemination, yaitu kalau TB menyebar lewat darah terjadi miliary TB. Gambaran yaitu banyak nodul kecil menyebar multi organ. Pada soal hanya ada satu fokus kecil plus hilar node. Kenapa bukan poor immunity, yaitu imunitas buruk biasanya menyebabkan progresif primary TB. TB luas, nekrosis berat, miliary TB, sedangkan pasien hanya memiliki bekas TB lama terkontrol. Kenapa bukan elimination of mycobacteria? TB biasanya tidak benar-benar hilang total. Bakteri sering tetap dorman dalam granuloma, karena itu fibrosis dan juga calcification bukan berarti eliminasi total. Kesimpulan clinical reasoning yaitu clue penting fibrotic lung focus, hilar lymph node calcification, lokasi khas primary TB yang menunjukkan yaitu gon kompleks yang merupakan bekas primary mycobacterial tuberculosis infection. Jawabannya adalah primary Mycobacterium tuberculosis infection, yaitu cara hafal cepat yaitu primary TB sama dengan gon focus plus hilar node. Secondary TB yaitu apex plus kavitas, yaitu kemudian juga miliary TB sama dengan menyebar lewat darah. Nah, kemudian juga penjelasan kasus, yaitu di sini penjelasan paling sederhana adalah inti kasus ini sebenarnya cuma paru-paru ditemukan bekas luka kecil TB, kelenjar getah bening yang mengapur atau kalsifikasi, itu tanda TB lama yang pernah terkontrol tubuh dan itu khas dari primary TB. Bayangkan seperti ini, yaitu pertama kali TB masuk paru, TB masuk lewat nafas, masuk ke paru, membuat infeksi kecil. Infeksi kecil ini disebut gon fokus.
Lalu TB menyebar ke kelenjar getah bening dekat paru, jadi ada infeksi kecil di paru, pembekakan kelenjar getah bening, gabungan kedua disebut Gone kompleks. Kemudian juga setelah beberapa minggu tubuh melawan TB, yaitu sel imun datang mengurung TB, tubuh membuat granuloma, tujuannya supaya TB tidak menyebar. Lama-lama granuloma mengeras, granuloma berubah menjadi jaringan parut atau fibrosis, kalsifikasi atau mengapur. Ini artinya tubuh berhasil mengontrol TB. Kemudian juga kalau Gone kompleks sudah mengapur, yaitu namanya Ranke kompleks. Jadi Gone kompleks sama dengan TB primer awal, Ranke kompleks sama dengan bekas TB primer lama yang sudah mengapur. Kenapa jawabannya primary TB? Yaitu karena soal menunjukkan fokus fibrosis kecil di paru, kelenjar hilar terklasifikasi ini khasnya adalah Gone atau Ranke kompleks, dan itu berasal dari primary TB infection. Kenapa bukan secondary TB? Secondary TB biasanya di apex paru ada kavitas atau lubang. Contoh seperti ini adalah paru berlubang di bagian atas, pada soal tidak ada kavitas, tidak di apex. Kenapa bukan miliari TB? Yaitu miliari TB menyebar lewat darah ke seluruh tubuh. Rongsem biasanya penuh bintik kecil di seluruh paru, pada soal yaitu hanya satu bekas luka kecil. Yang paling penting dihafal yaitu primary TB sama dengan Gone kompleks, yaitu Ranke kompleks, yaitu Gone kompleks yang sudah mengapur. Secondary TB adalah kavitas di apex paru. Miliari TB yaitu bentuk kecil menyebar ke seluruh paru. Cara hafal super gampang yaitu primary TB itu merupakan Gone, Ranke yaitu Gone lama yang mengapur, secondary TB adalah paru berlubang, miliari TB adalah paru bentuknya bintik.